Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama M. Nawawi, yang kedua saya sendiri Kiki Nurjannah, dan yang ketiga Rabiatul Adawiyah. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi kami tentang model-model pengembangan pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian model pembelajaran. Istilah model dapat diartikan sebagai tampilan grafik, prosedur kerja yang teratur atau sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan berikut sasarannya. Uraian atau penjelasan menunjukkan bahwa suatu model desain pembelajaran menyajikan bagaimana suatu pembelajaran dibangun atas dasar teori-teori seperti belajar, pembelajaran, psikologi, komunikasi, sistem, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pengertian dari model pembelajaran. Sekarang yang kedua itu adalah model-model desain pembelajaran. Model desain pembelajaran ini banyak ragamnya. Di antara model-model desain pembelajaran itu yang pertama itu ada model Dick dan Carey. Model desain ini dikemukakan oleh Dick dan Carey. Dikembangkan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model Dick dan Carey ini banyak juga digunakan untuk menghasilkan program pembelajaran berbasis komputer seperti program Computer Assisted Learning dan program multimedia. Komponen-komponen sekaligus merupakan langkah-langkah utama dari model pembelajaran, yaitu yang pertama itu ada mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, yang kedua itu analisis instruksional, yang ketiga mengidentifikasi karakteristik siswa, yang keempat merumuskan tujuan khusus, yang kelima mengembangkan instrumen penilaian, yang keenam mengembangkan strategi pembelajaran, yang ketujuh mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, yang kedelapan mendesain dan mengembangkan evaluasi formatif, yang kesembilan melakukan revisi terhadap program pembelajaran, dan yang terakhir mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ulun M. Nawawi izin melanjutkan penjelasan tentang model-model pengembangan sistem pembelajaran, yaitu model yang kedua adalah model Azure. Sharon S. Maldino, James D. Russell, Robert Hannes, dan Michael Molenda mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran dengan aktivitas belajar yang menggunakan media dan teknologi yang diberi nama Azure. Model Azure lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam model desain sistem Azure ini meliputi beberapa aktivitas, yaitu A. Melakukan analisis karakteristik siswa. B. Menetapkan tujuan pembelajaran. C. Memilih media, metode pembelajaran, dan bahan ajar. D. Memanfaatkan bahan ajar. E. Melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. F. Mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu model CAM. Model pengembangan pembelajaran menurut CAM terdiri dari 8 langkah, yaitu A. Menentukan tujuan instruksional umum, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam mengajarkan masing-masing bahasan. B. Membuat analisis tentang karakteristik siswa. C. Menentukan tujuan instruksional spesifik, operasional, dan terukur. Dengan demikian, siswa akan tahu apa yang harus dikerjakan
dan apa ukurannya yang bisa menyatakan dia telah berhasil. D. Menentukan materi bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional. E. Menetapkan pengajaran awal. Ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memenuhi persyaratan belajar yang dituntut untuk mengikuti program yang bersangkutan. F. Menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional khusus tersebut, yaitu efisiensi, keefektifan, ekonomi, dan kepraktisan melalui suatu analisis alternatif. G. Mengkoordinasikan sarana penunjang yang diperlukan meliputi biaya, fasilitas peralatan, waktu, dan tenaga. H. Mengadakan evaluasi. Menurut Gustafson dan Branch, model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Kemp merupakan sebuah model yang berfokus pada perencanaan kurikulum. Sekian penjelasan dari Ulun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Ulun, Rabiatul Adawiyah. Terima kasih. Yang keempat, model ADDIE. Jadi, pada pertengahan tahun 1990-an, Badan Teknologi Pendidikan kembali berupaya menyamakan persepsi mereka terhadap desain pembelajaran. Kesetaraan itu adalah ADDIE, desain pembelajaran yang berlandaskan pendekatan sistem. Model ini sesuai dengan namanya, terdiri dari 5 fase atau tahap utama, yaitu yang pertama, A. Analisis. Langkah analisis terdiri atas 2 tahap, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Tahap pertama yaitu analisis kinerja yang dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Dan pada tahap kedua yaitu analisis kebutuhan, merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Yang kedua, B. Desain. Desain merupakan langkah kedua dari model desain sistem pembelajaran ADDIE. Pada tahap ini diperlukan adanya klarifikasi program pembelajaran yang didesain sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. Pada tahap ini, pusat perhatian pada upaya untuk menyelidiki masalah pembelajaran yang sedang dihadapi. Hal ini merupakan inti dari langkah analisis, yaitu mempelajari masalah dan menentukan alternatif solusi yang akan ditempuh untuk dapat mengatasi masalah pembelajaran yang berhasil diidentifikasikan melalui langkah analisis. Yang ketiga, C. Pengembangan. Pengembangan merupakan langkah ketiga dalam mengimplementasikan model desain ADDIE. Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan memodifikasi bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Oke, yang keempat, implementasi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan, diinstal, atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Yang terakhir, yang kelima, evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau